Jumpa lagi di cerita hantu klasik. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Pak D saya sendiri. Kejadian ini terjadi di sebuah daerah pedesaan di Indonesia sekitar tahun 90-an. Pak D saya bekerja di kantor kecamatan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Hanya sekitar 3 kilometer. Tapi jangan bayangkan jalan desa saat itu semulus sekarang. Jalanannya masih sulit dilalui kendaraan bermotor. Beberapa hari belakangan, kegiatan di kantor kecamatan sangat padat. Hal ini membuat Pak D sering pulang hingga larut malam. Nah, pada hari itu, Pak D saya dapat tugas tambahan, berkeliling ke beberapa desa. Sebenarnya jarak antar desa itu dekat, paling hanya 1-2 kilometer saja. Tapi karena kondisi infrastruktur yang belum bagus, perjalanan sejauh itu bisa memakan waktu hingga 30 menit. Bisa dibayangkan betapa lambat dan melelahkannya aktivitas saat itu. Setelah seharian penuh berkeliling ke pelosok-pelosok desa, Pak D saya membawa pulang banyak sekali buah-buahan pemberian warga. Ada salak, jambu, pisang, dan beberapa hasil kebun lainnya. Ya, begitulah di desa. Tamu selalu diperlakukan istimewa, dijamu dan diberi alih-alih hasil panen. Malam pun tiba, menelan semua cahaya dan hanya menyisakan kegelapan pekat. Pak D yang sudah sangat lelah setelah bekerja seharian, akhirnya bersiap untuk pulang. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Tidak ada yang aneh atau janggal, sama seperti malam-malam sebelumnya. Sampai akhirnya, beliau tiba di sebuah pertigaan jalan yang menjadi perbatasan 3 desa. Entah kenapa, di titik itu Pak D saya tiba-tiba merasa takut dan was-was. Tidak seperti biasanya. Jalan di pertigaan ini memang cukup ekstrem. Di sebelah kanannya ada tebing tinggi, dan di kirinya jurang yang dalam. Daerah ini juga sudah terkenal angker di kalangan penduduk sekitar. Jarang sekali ada yang berani melintas sendirian di malam hari. Selain karena gelap gulita, jalannya juga sangat sulit. Beberapa saat setelah melewati pertigaan itu, tepat di jalanan yang menurun, Pak D saya melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada sesosok putih berdiri di atas tebing. Jantungnya berdebar kencang. Setelah diamati, benar, itu adalah pocong. Belum hilang rasa kagetnya. Seketika pocong itu terbang melayang dari atas tebing langsung ke arah jalan, seolah menghadang. Kaget luar biasa, Pak D saya langsung tancap gas. Beliau meluncur dengan motornya, menerjang sulitnya medan jalan tanpa pikir panjang lagi. Saking paniknya, semua barang bawaan, buah-buahan pemberian warga tadi, jatuh berserakan di jalanan dan terpaksa ditinggalkan begitu saja. Untungnya, Pak D tidak sampai terjatuh dari motornya. Tidak lama kemudian, sampailah Pak D di rumah dengan napas turengengga dan wajah pucat pasi. Beliau masih tidak menyangka ada pocong yang menghadang perjalanannya. Selama ini, beliau hanya mendengar cerita-cerita dari warga, tapi tidak pernah mengalaminya sendiri. Keesokan paginya, banyak warga yang berjalan kaki menuju pasar. Mereka terkejut menemukan berbagai jenis buah berserakan di jalanan angker itu. Entah apa makna tersirat dari kejadian ini. Mungkin ini adalah sebuah pengingat untuk selalu berbagi rezeki dengan sesama. Ikuti terus keseraman cerita-cerita lain hanya di channel Cerita Hantu Klasik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.